Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, selamat pagi. Hari ini Senin, 7 Desember. Kemarin kita udah merayakan Minggu Advent. Ada 2 lilin Advent di depan kita sudah menyala. Advent mengundang kita untuk siap-siap. Yang datang tuh bukan yang sembarangan loh Bapak Ibu. Tapi Raja, Yesus Raja yang akan menghakimi seisi dunia. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita mau sama-sama melihat juga nih, apa sih sebenarnya dengan warna-warni pernak-pernik. Cantik sekali kan ya hiasan yang ada di sini. Nah saya akan mengajak melihat kita ada warna ungu. Apa ya Bapak Ibu warna ungu? Ternyata Advent itu diisi dengan warna ungu. Ungu ini mau mengatakan ada warna kemuliaan. Ya, sebenarnya ungu pada kemuliaan Sang Raja menjadi sukacita di masa Advent. Tetapi ketika di masa Prapaskah kita ketemu ungu juga. Tapi ungunya itu menjadi bagian dari kemuliaan Sang Yesus yang mau menderita. Itu bedanya. Nah hari ini kita mau melihat juga bukan cuma warna ungunya Bapak Ibu. Kalau yang sebelah sini pasti kita tahu ya. Ada pohon Natal. Ya, kita tahu ini adalah ungkapan bagaimana pada waktu itu lahirnya ketika musim salju, lalu orang tuh bisa berkumpul dan kepingin ngelihat salju juga. Nah, konon ceritanya waktu itu seorang bernama Martin Luther ada di halaman depan rumahnya. Ia duduk-duduk dan di sekitarnya tuh, di sekitar teras ada pohon-pohon yang diliputi dengan salju putih-putih. Pohonnya pohon apa? Ternyata kalau musim dingin, waktu banyak pohon akhirnya nggak kuat lagi mereka bertahan hidup. Tapi di lembah, di bukit ada pohon-pohon pinus. Pohon Natal itu aslinya pasti pohon pinus atau kita kenalnya pohon cemara. Tapi sekarang kita tidak bisa pakai pohon asli di sini. Itu namanya mengganggu penghijauan. Nanti kita dimarahin sama Menteri Lingkungan Hidup ya Bapak Ibu ya. Ini cuma simbol pohon dari plastik. Tapi putih-putihnya tetap ada ya. Nah ini juga mau bilang ketika Natal suasana seluruh keluarga berkumpul. Dan pohonnya bisa dihiasi lilin-lilin. Tapi kalau sekarang dihiasi pakai lampu yang gerlap dan gerlip ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, di sekitar meja altar ini sebenarnya bukan cuma ada simbol-simbol Advent. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, ada simbol-simbol yang selalu terkait pada peribadahan. Ada Alkitab, lalu ada ini, apa ini Bapak Ibu? Cawan baptisan. Nah, minggu depan kita ada baptisan ya tanggal 13 ya. Dan juga ada ini adalah simbol dari perjamuan kudus. Tahun depan tanggal 3 Januari kita juga ada perjamuan kudus. Gereja selalu melihat kehadiran Kristus dengan baptisan ya. Yesus datang ke dunia, lahir sebagai manusia, taat kepada Bapaknya. Sebentar kita merenungkan apa yang dilakukan Yohanes kepada Yesus ya. Dan ia juga memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Teman-teman remaja-remaja ya, 13 Desember nih minggu depan. Ada yang dibaptis, ada yang sidi juga. Selamat, udah lebih kurang setahun mengikuti katekesasi. Tapi ingat, baptisan itu tidak sembarangan. Nanti ya saya akan ceritakan lagi. Nah yang ini adalah perjamuan kudus. Yesus mengawali perjalanan ia mengajar, menyatakan kerajaan Allah dengan memberi dirinya dibaptis. Tapi kemudian sampai ketika hampir akhir hidupnya, ia juga memberi pesan kepada murid-muridnya lewat perjamuan makan yang terakhir. Perjamuan malam itu mengajak semua murid-murid Yesus pada waktu itu mengerti sebenarnya. Apa artinya cawan? Ketika Yesus mengatakan, dia yang akan mencelupkan rotinya bersama-sama dengan aku. Yesus sudah memberi peringatan tuh sebenarnya. Ya. Nah, Yesus juga membagi-bagi roti dengan mengatakan, inilah tubuhku yang mau dikorbankan
buat kita semua. Sekarang murid-muridnya jadi banyak. Bukan cuma yang 12 itu yang ikut perjamuan malam dan perjamuan makan terakhir. Kita juga murid Yesus yang mau terus belajar. Makin hari makin mengasihi Allah Bapa. Makin hari boleh terus menerus makin bertumbuh. Kayak pohon ini kan juga terus bertumbuh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, bertumbuh dalam firman. Makanya ada selalu simbol Alkitab. Kita diajak bertumbuh dalam hal melakukan kebenaran firman. Nah ini simbol-simbol yang melekat di meja altar. Kita nggak pegang-pegang deh simbolnya sekarang. Supaya apa? Supaya nggak terkontaminasi. Karena masa pandemi ini kadang-kadang ada kontaminasi dari tangan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya cuma tunjuk. Dan kita semua sekarang sudah mengerti apa artinya simbol-simbol yang di meja altar. Dan juga ketika kita mau bersiap merayakan Natal dengan Advent dulu dong. Menantikan Sang Raja ya yang akan datang di dalam segala kesederhanaannya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, Advent 2 ini membawa kita juga untuk bersuka cita. Karena kita tahu minggu depan kita punya teman-teman persekutuan yang baru. Lewat teman-teman yang akan sidi dan baptis menjadi bagian dari keluarga besar GKI Cipenang Elok. Mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Advent adalah masa penantian. Kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari pertama ketika kami boleh mengingat apa artinya kami menantikan kedatangan Tuhan. Dan hari ini dalam minggu Advent yang kedua kami juga diajak untuk memuji Tuhan. Dari segenap hati, dari segenap jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyongsong minggu Advent ketiga. Dan kami tahu kami menyambutnya dengan lebih sukacita lagi. Karena ada saudara-saudara yang baru bergabung dalam persekutuan sebagai GKI Cipinang Elok. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami mau belajar lagi di Senin pagi tanggal 7 Desember. Apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang menjadi pesan dari firman Tuhan buat kami lakukan. Pimpin kami semua ya Tuhan, hanya dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita buka Alkitab. Yuk. Saya mau mengajak kita melihat bagian dari Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ketiga. Ya, Lukas pasalnya yang ketiga. Cuma 3 ayat juga Bapak Ibu, gak banyak. Saya akan mengajak kita membaca mulai ayat yang ke-7, 8, dan juga ke-9. Ya, Lukas 3, 7, 8, dan 9. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, bagian Lukas 3 ini adalah bagian apa yang Yohanes Pembaptis ucapkan. Ya, kalau kita ingat sebenarnya peristiwanya apa? Pada waktu itu penulis Injil Lukas mau bilang ada suara yang di padang gurun. Jadi maksudnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu selalu menyerukan, harus bertobat, bertobat. Tapi kan orang yang diajakin bertobat mah gak mau. Saya kan orang Yahudi. Saya kan sudah murni darahnya. Saya kan orang baik, selalu kasih persembahan ya. Selalu juga puasa, selalu juga berpantang. Mau bertobat apa lagi? Kepada mereka justru teguran ini datang. Dan jangan-jangan kepada kita juga loh Bapak Ibu.
Tegurannya memang keras banget. Hai kamu, keturunan ular beludak. Waduh, keras sekali. Perkataan Yesus yang coba mau menjelaskan situasi pada saat itu ketika Yohanes sedang menyerukan bertobat. Oh, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang merasa bangga justru ditegur. Kamu tuh keturunannya ular beludak. Maksudnya apa sih? Kamu orang yang selalu tegar tengkuk, udah merasa diri benar, nggak perlu bertobat. Hati-hati. Makanya dikatakan ada kapak tersedia di akar pohon. Kapak. Pohonnya mau ditebang. Kenapa perlu ditebang? Karena ada waktunya yang datang itu sang raja. Bukan yang sembarangan. Yesus yang datang ke dunia itu kan menyatakan kerajaan Allah. Kenapa malah Yesus gak diterima? Yesus itu kan meluruskan jalan yang selama ini orang-orang Farisi pikir mereka sudah taat loh sama Taurat. Mereka paling tahu tentang Taurat. Dan Yesus meluruskan bagaimana harus memahami Taurat. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus yang melakukan semua inilah yang ditolak. Itu sebabnya tadi kita membaca peringatan yang keras. Tapi coba lihat ayatnya yang ke-8. Antara 7 dan 9 ada ayat 8. Ini yang kita coba sama-sama perhatikan. Kita baca lagi ya Bapak Ibu. Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Peringatan buat orang-orang yang sombong. Yesus tuh bisa bikin segala sesuatu loh. Dari batu aja bisa. Betul? Iya, karena dia berkuasa. Jangan bangga karena jadi anak-anak Abraham. Itu yang menjadi pesan buat mereka dulu. Buat kita sekarang bagaimana? Kita juga harus menghasilkan buah pertobatan. Kalau enggak, ada kapak yang tersedia di akar pohon, kita bisa ditebang. Kalau kita tidak bertumbuh dalam pertobatan. Hasilkanlah buah pertobatan. Itu mutlak harus perlu, sangat banget. Gak bisa enggak ada tawar-tawar. Kalau enggak kita jadi orang Kristen percuma. Tidak memberi kesaksian yang baik. Apa buktinya? Saya, saudara, kita semua sudah bertobat. Tuhan yang tahu dan hati nurani kita yang paling dalam pasti tahu. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, maka alasannya apa yang paling mendasar? Kalau alasannya adalah untuk kebanggaan diri, kalau alasannya adalah untuk kepentingan yang buat ego kita, itu namanya bukan bertobat. Justru ketika Tuhan mau menyatakan kepada orang-orang pada waktu itu, hasilkanlah buat pertobatan, berarti Yesus, Yohanes Pembaptis, mengajak semua orang yang merasa dirinya terpanggil untuk datang bertobat, menyucikan diri, hidup di dalam kehidupan yang baru. Baptisan yang pertama adalah panggilan pertobatan. Untuk kita datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menyucikan kita. Kita tidak jadi orang yang suci dengan dirinya sendiri. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita bisa berhasil, itu karena Tuhan. Kalau kita bisa melakukan yang baik, itu karena Kristus yang mengingatkan kita dengan rohnya yang kudus yang diam dalam hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita dipanggil untuk menyatakan buah pertobatan, maka lihat apa yang kita pikirkan. Apa yang menjadi sikap dalam hati kita, nurani kita. Tadi Pendeta Handri kemarin dalam khotbahnya mengatakan, pujilah Tuhan dari dalam jiwa. Ya, dari kedalaman jiwa kita, dari batin yang terdalam kita.
bukan cuma asal nyanyi. Kalau kita mau bersyukur, maka kita nyatakan syukur itu dari kedalaman jiwa. Saudara-saudara, belakangan ini memang makin sulit kita bersyukur. Tapi persoalannya adalah apakah kita akan menjadi lebih baik ketika kita terus mengeluh. Justru ketika kita sakit, minta maaf ketika saya dan saudara mengalami kesulitan hidup, di sanalah menjadi satu batu ujian. Apakah kita mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri kita sendiri? Kita diajak bersyukur bukan karena semua beres, semua aman, semua sehat. Paling baik kita justru belajar bersyukur ketika kita sedang tidak mudah untuk bersyukur. Ketika kita sakit, di situ kita melihat ternyata kesehatan luar biasa berharga. Selama ini kita sudah seringkali mengabaikannya. Ketika kita sedang sulit, kita sedang susah, ketika kita melihat keadaan yang biasanya sih keluarga enak-enak aja, lalu kita sedang mengalami yang kesulitan sebagai keluarga, disitulah kita mau mengatakan, ternyata betul ya, dalam keluarga itu yang harus selalu hadir adalah Kristus. Kalau kita mengasihi anggota keluarga kita dengan cara kita sendiri, kita nggak mampu. Tapi kita membutuhkan kasih Kristus untuk bisa melakukannya. Saudara-saudara, pertobatan lahir dari kesadaran hati kita. Apapun yang terjadi, Tuhan yang tahu. Ungkapan syukur kita, hati yang paling dalam, semuanya Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Makin menjadi aktif menanti kedatangan Tuhan. Itu yang dimau lewat apa yang tadi kita baca. Mari hasilkan buah-buah pertobatan. Ungu ini mau mengatakan kemuliaan Allah. Lilin yang kecil menyatakan kesungguhan kita. Dalam hati kita ada terang Kristus. Kadang-kadang lilinnya ketiup angin, kena AC. Tapi lilin di dalam hati kita, terang di dalam hati kita. Spiritualitas kita apakah kita jaga terus dan gak boleh tertiup, gak boleh sampai padam. Mungkin saja kesulitan dunia ini bisa membuat kita sedih. Mungkin saja persoalan hidup kita, kondisi kita sedang sakit, bisa membuat kita susah. Tapi kita tidak boleh kehilangan Kristus. Terang yang ada dalam hati kita, yang selalu menerangi jalan kita ke depan. Dalam keyakinan ini kita mau mengatakan, ku heran Allah mau memberi sebegitu banyak. Sementara saya dan saudara orang-orang yang tidak sempurna. Kita selalu harus terus bertobat. Panggilan untuk kita harus terus memperbaharui diri. Itu sebabnya kita selalu merayakan Advent. Persiapan untuk selalu ingat nanti yang datang adalah Sang Hakim yang kekal. Raja damai terus datang dalam hati kita. Tapi Sang Raja yang nanti kita nantikan, Dia berkuasa menjadi hakim untuk seluruh ciptaannya. Saudara, selamat pagi. Tetap semangat kita menyambut dari minggu kedua ke minggu ketiga Advent. Dan kita tahu Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus dan kasih setia Allah Bapa tinggal dalam hati saudara dan saya. Selamat memasuki minggu Advent yang ketiga. Tuhan menyertai. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin
kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruh